Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Adapun pembelajaran kita hari ini tentang sikap ikhlas, sabar, dan pemaaf. Adapun peta konsepnya, yaitu ikhlas, sabar, dan pemaaf itu dalilnya di dalam Al-Quran. Tentang ikhlas itu, Quran Surat An-Nisa ayat 146, sabar, Quran Surat Al-Baqarah 153, dan pemaaf, Quran Surat Al-Imran ayat 134. Kemudian, hadis tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Terakhir, memahami kandungan ayat dan perilaku sesuai Al-Quran. Lalu apa pengertian ikhlas? Ikhlas merupakan syarat mutlak diterimanya amal. Niat yang baik akan menghasilkan perbuatan yang baik. Begitu pula niat yang ikhlas akan menghantarkan ke perbuatan yang ikhlas pula. Dengan ikhlas hati kita menjadi tentram, tidak ada beban yang memberatkan. Adapun dalilnya yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 146. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. Yang artinya kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Adapun pengertian sabar adalah, sabar bisa diartikan tabah, tahan menderita, ulet, tekun, dan tidak mudah putus asa. Sabar bisa berarti menahan diri dari kesusahan yang menimpanya, menahan lisan dari perkataan dan perbuatan yang tidak baik, serta menahan rasa malas untuk berbuat baik. Adapun dalilnya yaitu di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Kemudian pemaaf. Pemaaf berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Sikap pemaaf berarti sikap suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun, tanpa ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Allah berfirman, Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kazimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Al-Imran ayat 134. Adapun hadis tentang ikhlas itu adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan di akhirat. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah
kecuali Allah akan meninggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya hadis tentang sabar. Dari Abu Yahya, yaitu Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amat menakjubkan sekali keadaan orang mukmin itu. Sesungguhnya keadaannya itu adalah merupakan kebaikan baginya, dan kebaikan yang demikian itu hanya untuk orang mukmin itu belaka, yaitu apabila ia mendapatkan kelapangan hidup lalu ia bersyukur, maka hal itu adalah kebaikan baginya. Sedang apabila ia ditimpa oleh kesukaran dan ia bersabar, hal ini pun adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis tentang pemaaf. Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku tunjukkan akhlak yang paling mulia di dunia dan di akhirat? Yaitu memberi maaf orang yang menzalimimu, menyambung silaturahim orang yang memutuskanmu, dan memberi orang yang menghalangimu. Hadis riwayat Baihaqi. Anak-anak Bapak yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Lalu apa kandungan Quran surat An-Nisa ayat 146 dan kandungan surat Al-Baqarah ayat 153? Kandungan Quran surat An-Nisa ayat 146 itu adalah, yang pertama, Allah akan memberi pahala yang besar dan menempatkan orang-orang munafik yang bertobat dan memperbaiki diri sebagaimana tempat orang-orang mukmin di surga. Yang kedua, amal perbuatan manusia harus dilakukan ikhlas karena Allah, tanpa adanya rasa pamrih dan ria atau pamer. Karena keikhlasan inilah amal perbuatan manusia diterima Allah dan diberi balasan berupa pahala yang besar. Selanjutnya, kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 153 adalah, Allah memerintahkan orang yang beriman untuk menjadikan salat dan sabar sebagai penolong dalam menghadapi cobaan. Dalam menghadapi cobaan dan kesulitan hidup, orang-orang yang beriman hendaknya menyertakan Allah dalam mengatasinya. Yang ketiga, Allah mencintai orang-orang yang sabar dan mau menjadikan kesabaran sebagai salah satu sikap yang diperlukan dalam menghadapi cobaan, kesedihan, dan kesulitan hidup. Dan yang terakhir, Allah memberikan gambaran bahwa kesabaran akan membawa kebaikan dan kebahagiaan hidup, sehingga tidak ada alasan bagi orang-orang yang beriman untuk larut atau sedih dalam cobaan atau ujian hidup. Selanjutnya, kandungan Quran surat Al-Imran ayat 134 dan hadis tentang ikhlas. Yang pertama adalah, orang yang mengaku bertakwa harus membuktikan diri dengan membiasakan diri menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik dikala memiliki kelebihan harta maupun ketika tidak memiliki kelebihan harta. Allah menyanjung orang-orang yang mampu menahan amarah dan bersedia memaafkan kesalahan orang lain. Allah memerintahkan orang-orang yang bertakwa untuk berbuat kebaikan, orang-orang yang pernah berbuat salah atau menyakitinya. Kemudian, adapun kandungan hadis tentang ikhlas itu yang pertama, orang Islam yang ikhlas dalam berbuat, termasuk menafkahkan harta kepada keluarganya, maka amal perbuatannya tersebut dinilai sedekah. Yang kedua, orang yang berjihad, orang beribadah dan berhijrah, melakukan perbaikan diri demi kebaikan dengan mengharapkan sanjungan, upah atau niatnya bukan karena Allah, maka orang tersebut tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa adapun kandungan hadis tentang sabar dan pemaaf? Kandungan hadis tentang sabar itu adalah, kesabaran seseorang akan semakin meningkat apabila ia berusaha meningkatkan kesabaran dengan perilaku sabar dalam menghadapi permasalahan hidup, termasuk ketika bersedekah kepada orang-orang yang meminta sedekah. Yang kedua, seseorang yang ditimpa musibah harus sabar dan ikhlas dalam menjalaninya dengan mengharap pertolongan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga,
Orang-orang mukmin harus hidup berbaur atau berinteraksi dengan masyarakat sekitar atau orang-orang di daerah lain. Saat berbaur ini biasanya terdapat orang-orang yang berbuat buruk, maka hendaklah orang-orang mukmin itu tetap sabar dalam menjalaninya, tetapi tetap dengan memberikan nasihat atau mengajak ke jalan kebaikan. Sabar dalam posisi ini akan dibalas Allah dengan pahala yang besar. Sedangkan kandungan hadis tentang pemaaf itu, yang pertama, seseorang tidak emosional dalam menyikapi perilaku orang-orang di sekitarnya. Meskipun ia dihina atau disakiti, biasanya ia tidak membalas dengan balasan yang serupa atau bahkan yang lebih kejam. Namun ia akan melapangkan hati untuk senantiasa memberi maaf. Yang kedua, Allah akan memuliakan orang-orang yang mempunyai sifat pemaaf. Dengan mempunyai sifat pemaaf ini, maka Allah akan mengangkat derajat mereka dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa itu perilaku ikhlas? Ikhlas menurut bahasa adalah tulus hati, membersihkan hati dan memurnikan niat. Sedangkan menurut istilah, ikhlas adalah mengerjakan amal ibadah dengan niat hanya kepada Allah karena bertujuan berharap ridha Allah. Adapun langkah-langkah yang dilakukan ulama untuk menghindari riya itu, yang pertama menghadirkan sikap muraqabah, menumbuhkan keyakinan dalam hati bahwa riya menghapus amal ibadah, mengambil hikmah dari setiap balasan atas perilaku, banyak berzikir, takut murka Allah, dan memperbanyak ibadah sirih atau ibadah tersembunyi. Lalu apa itu perilaku sabar dan pemaaf? Dalam ajaran Islam, penerapan sabar dikelompokkan menjadi 4 macam. Yang pertama, sabar menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, sabar dalam menahan kesusahan hidup, musibah, cobaan, dan penderitaan. Yang ketiga, sabar dari kesulitan dalam menjalankan perintah agama karena tekanan dari orang lain. Dan yang keempat, sabar menghadapi hambatan, ujian, dan rintangan dalam mencapai keinginan dan cita-cita. Lalu, ada tingkatan manusia yang berkaitan dengan pemaaf. Tingkatan yang pertama, orang yang mampu menahan amarahnya. Tingkatan manusia yang kedua, orang yang memaafkan. Tingkatan manusia yang ketiga, orang tetap berbuat baik kepada orang yang pernah melakukan kesalahan atau menyakiti dirinya. Anak Bapak yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadinya tentang penjelasan, yaitu tentang ikhlas, tentang sabar, dan tentang pemaaf. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu sabar, ikhlas, dan pemaaf dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini adalah, tolong Ananda kerjakan uji kompetensi berikut. Yang pertama, jelaskan isi kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 146. Jelaskan isi kandungan Quran Surat Ali Imran ayat 134. Yang ketiga, mengapa kita harus memiliki sifat sabar. Yang keempat, sebutkan macam-macam sabar dan berikan contohnya. Yang kelima, mengapa kita harus ikhlas. Yang keenam, sebutkan manfaat dari ikhlas. Yang ketujuh, mengapa kita harus jadi pemaaf. Yang kedelapan, sebutkan manfaat dari sikap pemaaf. Yang kesembilan, ceritakan secara singkat kisah orang-orang yang memiliki perilaku ikhlas. Dan yang kesepuluh, ceritakan secara singkat ceritakan secara singkat kisah orang yang memiliki perilaku sabar. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.